Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wajan. Dibaca itu. Jadi jangan lupa subscribe dulu di apa mas? Di channel Wajan. Ya, di channel Wajan. Nah, ini kita Waton kolaborasi. jajan, waton jalan-jalan, waton ngomongnya kira. Wah, kok jadi Wajan itu ngono artinya? Iya bebas, artinya bebas. Waton jajan, waton jalan-jalan. Awasan jajanan. Apa nih? Oke. Banyak pokoknya. Nah, mungkin apa jenenge Oh, iklan. Jarang itu lagi kacang Ya ini sponsor sponsorship. Oke, saya sendiri dengan Adra Yulfanuddin channelnya dan Mas Iqbal Hijri di channel Wajan. Jadi main ngobrol-ngobrol santai wae ya apa karena ini kebetulan habis goes ya ini. Pas ini habis goes dari tadi goes ke Ingkar Janji, kopi Ingkar Janji. Jadi dilalah kok pas lewat itu banyak banget kedai kopi yang buka sampai saya di video tadi banyak. Nah itu pas aku mampir di rumah teman saya tadi di rumah Mas Cahyo, kebetulan di kameramen ini buka baru mas dekat lapangan Kelajuran. Konsepnya apik banget. Jadi lapangan Kelajuran buru ini konsepnya apik banget. Kaya anu tingkat kan lho. Tingkat nganggo besi-besi ngene. Tadi itu wangi terus aku dilewatke sama cah tuh ning kono diomongi tiap dusun tuh punya kedai kopi atau warung resto. Yes. Itu bener banget. Aku Siapa sih ngomong tadi? tadi mas saya Saya setuju saya. setiap dusun ono, setiap dusun ono ditutui aku nggon panggone itu. Nah, ini kok fenomenanya semua kedai kopi kok apa ya? Ya enggak cuma kedai kopi ya, warung makan, restoran, warung soto. Apa meneh mono, iwak kalen, bening, apa sing banyu bening itu. Ampirono, Ingkar Janji sebelum Ampirono mah ya ono meneh tadi banyak banget. Nah itu kok sekarang arahnya ke Barat itu kenapa? Nah Itu kenapa? terus tadi juga saya mampir ke ini apa ya dibuat Erik Sukamti sama Restu Bumi. Ahmad Dhani. Oh. Ya, itu di Restu Bumi Kreo tadi ya lewat juga. Iki Itu kok arahnya bikinnya cuma 3 hari itu mas. 3 hari. Ya itu bikinnya kayak Bandung Bondowoso. Serius itu ngajak saya kepo-kepo di YouTube-nya Erik Sukamti yang dia kan bikin akun YouTube baru. Namanya apa? Namanya lupa. Pokoknya next season atau apa gitu. Pokoknya dia tentang trik-trik kayak gitulah. Next session. Lupa aku nama YouTube-nya. Komen itulah pokoknya. Itu tuh dia itu ngajakin L sama Dul untuk wisata-wisata alam daerah-daerah barat, yaitu daerah Kulon Progo, daerah barat-barat kayak gitu lah. Terus akhirnya nemu spot di mana? Kreo tadi, Jembatan Kreo. Nah, terus akhirnya dibikinlah. Prosesnya cuma 3 hari. 3 hari langsung jadi warung. Ya, Kalau serius, langsung jadi warung. aku mau yo. Kebetulan beberapa minggu yang lalu aku sama Mas Cahyo itu tadi lewat turun set. Nah terus iki mau baleni meneh. Kok ono kopi iki opo ya? Ini ternyata kopinya Ahmad Dhani sama Erik Sukamti ya. Terus dipaprasi ya itu Mas Cahyo tadi ya. Ya itu dipaprasi Yang Bumi Kreo itu. Bumi Kreo. Tanamannya dipaprasi kok tak view. Sebenarnya kan masa berapa ya? Kayak fenomena kayak gini itu saya ya menganalisis secara pengamatan aja ya, observasi saya. Mungkin pengaruh ini juga pertama karena adanya pandemi, terus yang kedua pembukaan bandara di Nia. Oh iya ya. Pembukaan bandara di Nia itu juga perkembangannya nanti ke arahnya itu lebih ke barat. Karena kan di daerah Lembah itu udah ada area industri, apa traktor itu punya Quick kan ada juga.
terus wis ning kono. dari sana, dan beberapa ada pabrik tiket juga di sana. Jadi perkembangannya memang nggak tahu kenapa memang ke barat, termasuk sing besok ke depan universitas juga kebanyakan ke larinya ke barat. Jadi kemarin saya campaign kuliner ke barat-baratan itu aslinya itu maksudnya bukan kuliner sing basis makanannya itu kuliner barat kan, tapi memang arahnya ke barat. Nah seperti tadi Mas kameramen bilang, Mas saya tadi itu bilang tiap kampung itu ada. Nah itu memang benar, karena di sini pun di kampung sebelah sana pun juga ada. Bentuknya juga bagus, lumayan. iya Lumayan, maksudnya settingan nek di kota itu udah kafe lah. Padahal itu cuma di pinggir sawah. wong sing di lapangan Kelajuran itu settingane kafe elit tok. Kafe elit. Kafe elit tok. Kafe elit. Jampake jo ditingkat nganggo apa cagar besi gitu lho. Banget iki. Dan nek di tiap bahkan sing kampung sing rada busuk pun ada warung kopi. Jadi apa ya? Nek itu pertama, dua ya. Terus karena pandemi tadi itu kemarin ada salah satu teman itu dia sekarang itu lagi proyekan ngedilin tempat-tempat lokasi-lokasi baru yang view-nya itu lumayan bagus. Dia pokoknya proyekan bikin kafe atau warung kopi atau apa gitu kan, untuk membikinkan si owner-owner tadi tempat yang bagus. Dan sekarang lagi marak, dan owner-owner tadi itu rata-rata itu tuh ada yang dia jebolan PHK perusahaan besar yang udah punya uang banyak. Kemarin saya bikin konten juga, tapi saya nggak mau nyebut itu apa itu. Udah diupload belum? Udah diupload. Nanti di Barusan nguploadnya. Oh barusan ya, oh berarti Barusan baru ini nanti ditonton. Nah itu dia bikin tempat yang lokasinya bagus banget dan luasnya itu 1.500 meter persegi. Tapi memang nggak di area barat, di area utara. Jadi memang ada fenomena sing dulu tuh kuliner lawas itu tuh karena dampak pandemi itu belum tikar, jatuhnya belum tikar, atau mungkin dia balik kampung membangun sesuatu hal yang baru lagi, itu juga bisa jadi seperti itu. Tapi yang sing dia berduit dan mungkin mantan jebolan PHK tadi atau dia kerja di perusahaan tambang atau apa itu tuh mulai turun gunung sekarang. Jadi kayak rodanya cuma berputar itu loh. Jadi pemain-pemain lama itu jelek belum tikar, muncul pemain-pemain baru. Nah setelah muncul pemain-pemain baru ini yang belum tikar tadi bangkit lagi. Jadi otomatis ya semakin menjamur brand-brand baru dan rata-rata memang tempat-tempat nongkrong sekarang, bukan tempat sing pas moving kayak gitu. Tempat nongkrong. Jadi sampai iki Mas aku ya kaget balik rumah kan. Aku wis suwe enggak mulai ibarat cilik bapak ibu gitu kan. Aku wis lama banget ya cilik karena pandemi itu. Aku lewat Jalan Wates kan, rumah bapak ibu saya itu di Jalan Wates. Lewat kan FPI ya ngerti lah. Laskar FPI itu ke selatan. Ono warung anyar namanya Anyonge. Oh Anyonge ya. Saya kemarin barusan ke sana. Serius. Saya barusan ke sana. Cuman lewat berkali-kali karena penasaran. Jadi aku lewat kok iki ape? Balik meneh, lewat meneh. Rame banget tuh. Dan ketoke tak cek di Instagram. Tadi nyebut merek ya? Oh, apa kali? Coba ngerti di-endorse lah dewe ya. Diundang. Kok kayak Mas ini nang YouTube kayak ya. Aku lagi di-endorse biar di endorse sama Anyonge jangan lupa endorse. Nah itu tadi ya aku mau kok delok aku suwe banget ora balik ngulon ya, ora balik pilih bapak ibu gitu. Wah, ini saya tuh coba tuh gini parkiran mobil kayak banget. Kan isunya tak pilih ya. Nah, konsepnya ya mau pintune men ditoto atau gini plengkong gitu. Itu di depan ya, Mas. Ning kuwi tok. Nah, di depan ya. Nek masuk nanti itu di sana ada kayak wit-witan pohon-pohonan pantai kayak gitu loh, yang diusung dari pantai selatan atau apa yang kayak kaktus ngono ya lho. Masuk memang bagus banget konsepnya. Baru itu. Baru. Tapi kan memang udah buka. Baru ini buka. Oh.
Nek tempatnya saya nggak tahu, kayak tempatnya udah lama ya. Oh iya itu ya baru juga. Oh, baru juga. Dulu tuh tanah kosong. Oh, tanah kosong. Aku apal situ wong kono toh. Aku wingi lewat kok. Itu ya perubahannya cepet banget. Itu juga ke barat, arahnya juga ke barat. Terus aku lewat meneh iki iklan meneh. Lewat ke masuk lagi dalam-dalam. Pernah denger Raja Kelana ya? Raja Kelana? Pernah denger. Kelana Rasa atau Raja Kelana itu? Raja Kelana itu kayak resto. Oh, tapi ini Bukit belum tahu ya. belum. Jadi beneran masuk ke arah Bengku itu, arah ke selatan ini, BMKG ngidul terus. Luar biasa mas. Di sini mobil tok. Rabus ya. Kapan itu baru? Itu dulu udah lama. Tempatnya udah lama. Cuman nggak laris ya. Karena dari dulu itu wis ono gone. Iya mengko. Dan sekarang rebranding. Rebranding kok masih namanya tetap Raja Kelana. Raja Kelana cuman animonya lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi emang apa ya? Jadi kaya wong ono resto ning kene to. Nah, ada resto baru lho padahal wis lumayan. Cuman arahnya jadi orang ke barat lagi itu tadi. Itu udah ada cuman dulu pas banget aku biar yang munggah yang ke barat ini tuh ada 2 jalur Mas Agra. Yang dari arah Tugu lurus terus ke barat. Ke baratnya itu menuju Jalan Gudian, terus ke barat terus sampai Bukit Menoreh. Sama yang baratnya itu dari Jalan Pantes menuju ke barat terus sampai ke bandara. Bahkan teman saya itu barusan bikin itu namanya Kopinya, itu deket bandara. Oh, lokasi nih. Lokasinya di situ. Itu baru lagi itu. Ada baru lagi. Ini aku nengnya. Di Lenda itu ada lagi tempat sing rodom blusuk itu namanya apa ya iki ya. Aku kesana yang punya itu bule. Tapi nggone biasa saja menurut saya. Tapi memang dicari nggak tahu kok dicari itu kenapa, mungkin karena cita rasa masakan bule mungkin ya. Kulon meneh. Itu di daerah Lenda. Jadi ada yang 2 jalur yang dari Jalan Gudian ke Menoreh sama sing Jalan Wates ke ke bandaranya. Nah nek sing yang ini tadi tiap kampung itu ada, mungkin daerah mana? Pelajaran itu ya. Pelajaran terus daerah-daerah tiap dusun ada itu ya. Dusun ada, terus daerah sini pun juga sama Mas. Hampir tiap dusun itu ada tempat-tempat kuliner itu tadi yang tak bilang. Karena mungkin ada yang kena PHK, bahkan yang lapak-lapak dari ini loh bikin sekarang itu kan walaupun kayak gini, cuman kayak gini tuh karena dia putus hubungan kerja, terus akhirnya bikin warung. Itu yang karyawan biasa. Gimana kalau karyawan yang gajinya luar biasa bisa bikin kafe atau bikin mall paling ya. Jadi dan bahkan petani kopi kemana saya ngeluruk keliling Bukit Suralaya. Dan daerah Menoreh saya hubungi sampai Suralaya cari-cari kopi sana kan. Bahkan di sana itu ada dia itu yang roasting kopi di sana. Biasanya itu diantar ke kota karena kopi di warung kopi di kota itu banyak yang tutup. Karena kan kota kan pasarnya kan orang wisata transit atau mahasiswa terutama. Kalau orang wisata sih ya nggak terlalu ya, tapi yang paling utama itu mahasiswa. Jadi nyetorinya berhenti. Nah, nyetorinya berhenti, malah dia bikin warung kopi di daerah Suralaya, Menoreh. Itu jadi banyak warung kopi. Gunung-gunung Suralaya itu buku ya Mas. Jadi itu bahkan ada yang swadaya dari masyarakat sendiri. Dia di sana karena roastingannya nggak laku di kota, dia bikin. Nah, tak sebut mereknya aja, namanya sebenarnya Kopi Simbok. Kopi Simbok di Suralaya. Di arah Suralaya. Jadi pasar Jagalan itu yang mau ke arah Suralaya itu ada namanya Kopi Simbok. Itu dia biasanya nyetorin kopi. Nah, akhirnya bikin warung kopi sendiri. Di sana. Terutama yang banyak itu emang warung kopi. Iya. Ini kebanyakan warung kopi. Terus sama resto gitu. Resto memang banyak banget. Dan memang arahnya memang nggak tahu kenapa cenderung ke barat. Apakah ini karena momentum corona, orang nggak istilahnya orang yang biasanya kerja kantoran terus akhirnya WFH, karena WFH suntuk terus akhirnya cari lokasi tempat baru, akhirnya tempat baru itu rame. Saya juga nggak tahu, bisa jadi atau
Tapi ya emang ini kabeh semua arahnya apa ya ke barat semua. Lah mungkin ya berkah juga ya Wan iki delok. Kita ini di warung chicken soup. Sebut jadi ya endorse chicken soup ya. Jadi ini kita juga di warung chicken soup yang sudah sejak tahun 2009 itu sudah ada ini di Jogja. Yang dulu lokasinya di UGM. Nah, sekarang pindah juga di barat. Oh, ini fenomena juga ini loh. Mengikuti zaman. Jadi produk-produk yang di barat muncul-muncul ya ini juga muncul juga di barat juga. Apakah mengikuti momentum itu ya? Ya nek mengikuti bisa jadi iya, tapi kebetulan memang berkah juga ya. Memang lokasi di sini itu memang rumah sendiri. jadi mau nggak mau ya. Tapi yang penting main Nanggulon tuh akhirnya ya dibangun ini chicken soup di sini dengan harapan memanfaatkan momentum yang sekarang itu arahnya ke barat yang dulu itu traffic di jalan raya itu sepi, sekarang cenderung rame. Hampir pesepeda itu Sabtu Minggu, cuma Sabtu Minggu. Iki wae mau ngepit ya. Ada zona apa zona Luna Maya, zona apa sih? Spot Luna Maya gitu. Spot apa kuwi? Murah Gurito. Tuh aku Bekso itu ya enak digawe kopi ya. Bekso itu. Nah, yang 3 jalur berarti ya. Daerah Bekso, yang dari mana? Jombor ke arah barat itu juga banyak sekarang. Berarti 3 jalur. Borobudur apa itu? Budur apa ya kafe Budur. Pariboro itu baru juga. Tempatnya Geblek Pari. Wah, sebut merek terus sih. Rawopo Dendor. Cantrik, tahu Cantrik? Cantrik itu juga di sana juga kalau yang barat. Kuwi wek sapa? Wek anu Raminten. Enggak di sana. Dia nyewain mobil klasik-klasik kayak gitu untuk keliling area persawahan di pegunungan daerah barat kayak gitu. Kemarin juga habis dari sana. Wah, survei. Aku misalnya kebetulan aku yang duwe nyetuske cycling tour. Cycling tour. Sopo ngerti ning kene engko titik-titik brosur cycling tour. Wah, siap boleh. malah promosinya terbantu. Nanti sepedane ning kene wis siap. Terus garek jalan-jalan ke spot Luna. Wah, boleh. Tinggal gawe parkirannya. Pakane ning kene juga. Wis mame ning kene kabeh kubur rambene di sini terus order ya di sini. Oh, jos banget iki. Cycling tour. Aku ada itu cycling tour. Murah itu. Wah, malah promo. Malah promo ini promonya di Instagram. Per sepeda 55.000 udah dapat makan tour guide sama sepedanya disewain. 55.000 dari jam 6 sampai jam 12. Sudah sampai spot spot daerah pegunungan ya. Iya, jam 6 kok titik kumpulnya menyesuaikan. Iya. Jadi Mas. Jadi ya nggak boleh ngiri juga yang di kuliner daerah timur atau selatan atau utara karena memang momentumnya sekarang lagi ke barat. Tapi momentumnya ke barat. Jadi karena banyak yang baru akhirnya ya ke barat semua. Mungkin ke depan misalnya sudah nggak pandemi ya nanti akan terdistribusi rata semua akhirnya wisata. Emang larinya semua jalurnya ini barat. Aku ya kaget mau ya luar biasa ya. Banyak kok daerah sini nek kono ki warung kopi, situ juga warung kopi, terus di sana ada warung kopi. Ada homestay juga masuk ke sana. Ada homestay-nya juga gitu. Nah, aku sih ke depan karena memang pengenku juga ada homestay. Karena nanti bisa kolaborasi cycling tour-nya. Kalau homestay ini ini kan daerah Moyudan namanya. Moyudan itu nggak banyak orang yang tahu itu daerah mana. Padahal itu masih Sleman sing ujung paling berat. Taunya Moyudan itu kayak Mertoyudan itu atau daerah-daerah kota kayak gitu kan. Padahal Moyudan itu di pojok
pojok Sleman itu tuh ini yang nggak orang tahu. Saya sering nyebut inisial MYD ini sekalian promosiin Moyudan ya. Moyudan Itu kecamatan. Itu tuh sebenarnya diukur-ukur itu titik tengah antara bandara sama kota. Maka Moyudan ini tuh sangat cocok sekali nih dibikin homestay. Dan memang sudah beberapa ada homestay yang didirikan di daerah Moyudan. Karena ya bisnya iya itu ya lewat sini. Ya sini. Bis Liga travel ya. Travel itu lewat sini. Lewat Kemenores sampai ke Skendo sana. Oh jalure. Aku mau ya Dan percaya atau enggak dari sini ke Borobudur itu paling 30 menit. 30 menit. Lewat tadi Rio tadi bukan Rio. Sepeda wes bisa. Naik nyepeda nggak bisa nggak 30 menit lebih. Ya dekat daripada dari kota langsung. Tapi naik mas, naik bukit dulu lewat Surabaya itu lewat Boro, terus nanti turun baru apa namanya Borobudur. Itu kalau pakai sepeda motor itu sekitar setengah jam 30 menit. Oh melewati singkui, melewati perahu itu ya? Oh yang baru ada tempat baru itu apa? Rest area. Rest area perahu. Singkatannya 25 M atau berapa M itu rasanya. Yang pinggir kali Progo itu loh. Iya. Nah itu juga ke barat itu, jor-joran itu. Ojo mepet-mepet politik mas. Nanti saya di take down ini ya 95 miliar itu dibahas bu. Kan itulah ya. Jadi kalau kuliner ke barat-baratan. Karena memang jarang ekspor dulu. Bahkan semenjak di Jogja masuk Wonderful Asia itu, Wonderful Asia itu yang daerah barat itu tuh nggak ke ekspor. Apalagi ini ya menterinya Sandiaga Uno malah politik bangsa iso kuwi.